Lambaikan tangan buat Tuhan. Kasih Yesus sangat sempurna buat kita, amin. Karyanya, anugerahnya itu hanya untuk kita. Dia tinggalkan semua kemewahan, semua kemuliaan hanya untuk kita. Karena hanya dengan darah dan pengorbanannya kita dilepaskan, kita dibebaskan, dan kita dimerdekakan. Amin. Saat inilah kita mau memberi yang terbaik sebagai ungkapan hati kita karena kasih kita kepada Dia. Mari dengan segenap hati memuji mengagungkan Dia karena karyanya itu sungguh luar biasa buat kita. Kalau kita lihat dalam film-film itu ya, sebegitu menderitanya Tuhan. Kalau kita mungkin gak akan sanggup seperti itu. Dengan semua darah tercucur, semua penyiksaan, semua hinaan Dia terima. Itu karena kasih-Nya buat kita. Dan selayaknya lah kita mau meninggikan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Yuk, saya ajak kita mau mengagungkan Dia. Dan segenap hati, segenap jiwa, nyatakan hanya Engkau Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kami. Haleluya. Segenap hati, ya kita nyanyikan lagu ini. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Hidup yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan segalanya buat Kamu. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sekarang hati lebih lagi katakan. Kaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu. Karena salibmu,
kemuliaan, pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan di tempat maha tinggi yang ditinggikan dan diagungkan di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji, mengagungkan Engkau, sebab Engkau Raja kemuliaan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan kemenangan itu pasti buat kita, amin. Dia memberikan kepada kita iman, dan yuk kita perkatakan iman kita. Di dalam Yesus ada kepastian, ada kehidupan baru. Sehingga kita mau bangkit diri, kita mau memuji, mau menari, melompat buat Tuhan Yesus.
dosa. Haleluya. Kudus, tinggi, luhur, engkau Tuhan. Namamu besar dan banyak dan kuasamu. Yes. Haleluya. Besar, agung, dan mulia itulah kasih Yesus buat kita. Kesetiaannya, keagungannya buat kita itu sungguh luar biasa. Dan saat yang indah hanya dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan, kekuatan, penghiburan, sukacita ada buat kita. Dia berikan seluas-luasnya, melimpah buat kita, asal kita mau buka hati. Ya, saya ajak hati lebih lagi, lebih dekat dengan Dia, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena memang hanya itulah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dunia yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi satu hal yang pasti, kasih Tuhan itu selalu ada buat kita. Itulah kepastian. Maka jangan biarkan keraguan, kekhawatiran, kemarahan itu ada dalam kita. Karena itu semuanya gak benar. Itu semuanya gak benar.
Hanya kasih Yesus yang boleh buat kita. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami. Kami mau merendahkan hati, mengakui bahwa Engkaulah Allah yang penuh kasih. Sungguh besar setiamu, dari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Besar setiamu, dari sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
masih Yanamaya Siyonase Yanamaya masih Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I love you, I love you, I love you, Jesus. Oh, ku cinta Engkau Yesus, karena kasih-Mu, karena cinta-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, karena kami boleh memiliki kasih-Mu yang sempurna itu. Dan kami mau lebih mengasihi Engkau dengan kesempurnaan yang Kau beri buat kami. Dan kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu sungguh luar biasa buat kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku dan padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari saya mengajak sekali lagi mengundang Bapak Ibu Saudara kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik kepada Allah kita. Mari tinggikan Dia, sembah Dia, agungkan namanya. Mengatasi berdiri
mengasihi Tuhan. Angkat kedua tanganmu, angkat hatimu dan katakan tinggikan diri. Tinggikan dirimu. Sambil buka hati dan minta supaya Roh Kudus menjamah kita pagi hari ini. Sambil buka hati dan minta Tuhan memenuhi setiap hati kita. Saranmu Dia mengerti setiap kondisi dan keadaan kita. Hati yang haus akan dipuaskan, hati yang lapar akan dikenyangkan, hati yang rindu akan dipuaskan di hadiratnya. Mengasihi lagi lebih lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Mari lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau ajaib. Engkau mulia. Engkau perkasa. Terpujilah kekal selama-lamanya. Dan sekarang kami tundukkan diri kami di bawah kakimu, untuk kami boleh belajar mendengar isi hati Tuhan. Bukakan pengertian kami, bukakan hati kami, agar saat kami terima firman-Mu, kami ngerti Tuhan, merindukan sesuatu dari setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Yang mungkin belum sempat salaman kanan kiri, katakan selamat memperingati Paskah Jumat Agung. Oke. Saya itu sejujurnya nggak punya tema, saudara, untuk Jumat Agung kali ini. Tapi pada waktu salah satu intel polisi menanyakan kegiatan kita, dia minta temanya apa ya Pak? Saya kedandapan, saudara. Sesaat saya langsung, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Nah, saya jawabnya asal. Kematian Kristus mempersiapkan gerejanya menjadi mempelainya. Saya bingung, ayatnya kok ngendi terusan kuwi, saudara, begitu ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya kalau saya mungkin kurang persiapan, saya kurang mendalami lebih lagi gitu.
Hanya saja kemudian Tuhan munculkan beberapa ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yesaya 54 ayat yang kelima, Yesaya 54 ayat yang kelima, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Berarti perhatikan kalimat yang di awal, sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Artinya yang menjadi, bahasa ini ya saya terjemahkan dulu, yang menjadi suamimu itu Tuhan yang menciptakan. Ditambahi Tuhan Allah semesta alam namanya. Kalau dalam Alkitab elektronik yang di HP itu hurufnya besar, kata Tuhan itu mengacu kepada nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Israel, YHWH, Yahweh, bahasa Jawanya disebut Yehova, begitu ya. Dalam beberapa terjemahan juga disebutnya sebagai Yehova. Itu namanya Tuhan. Jadi konsep mempelai, gereja sebagai mempelai, gereja sebagai pengantin, itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini membuktikan itu semua. Yang menjadi suamimu berarti kan seolah-olah menggambarkan Tuhan suami, gerejanya, umatnya itu istrinya. Ini gambaran ya, sekali lagi ya, singkirkan semua pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang melenceng dari setiap kita dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsepnya sudah seperti pasangan suami istri gitu kan. Yang jadi suami Tuhan, yang jadi istrinya gerejanya atau umatnya dalam konteks bahasa ini gitu ya. Belum ada istilah gereja pada waktu itu. Jadi artinya pernikahan ini menjadi sebuah konsep yang sudah sejak awal diperkenalkan Tuhan kepada gerejanya, kepada umatnya. Jadi yang menjadi suamimu adalah Tuhan yang menjadikan engkau, yang menciptakan engkau, itulah suamimu. Itu kira-kira seperti itu bahasanya. Mari menginjak lagi di Wahyu pasal 19 ayat 7 dan 8. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tanda kurung itu sebenarnya adalah tambahan dalam terjemahannya, begitu ya. Dalam teks bahasa asli yang lebih banyak tidak didapati tanda kurung itu, tetapi dalam beberapa teks bahasa asli begini Bapak Ibu Saudara, bahasa Yunaninya saja Alkitab kita itu ada kurang lebih, kemarin saya belajar di kuliah itu 30-an terjemahan, mungkin bisa lebih kalau saya nggak salah ingat, 30-an terjemahan bahasa Yunani, bahasa Alkitab kita yang dianggap sebagai bahasa perjanjian baru dari Alkitab kita itu terjemahannya saja bisa macam-macam, dan itu tahunnya bisa beda-beda. Maka kalau mau ditanyakan teks asli, itu ya teks asli yang pernah ditulis oleh penulis, di mana itu ya nggak tahu. Ya mungkin ada yang tahu tapi saya nggak tahu gitu ya. Jadi ya memang tidak bisa dipastikan secara akurat ini terjemahan yang paling pas dari bahasa aslinya, karena teks aslinya sudah mungkin menjadi perkamen, artinya sudah menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi seperti buku begitu, tinggal temuan-temuan tulisan yang dikumpulkan yang mungkin kemudian diterjemahkan. Nah, kembali lagi ke soal ini. Jadi dalam tanda kurungnya itu dalam teks aslinya, dalam teks asli yang ditiru atau yang diterjemahkan ketika menerjemahkan Alkitab ini tidak ada. Tapi di sebagian teks bahasa Yunani bisa ada begitu. Nah, tetapi itu tidak berarti menyalahi dalam arti pengertiannya atau menambahi maknanya, begitu Bapak Ibu Saudara. Sama seperti misalnya saya menerangkan satu ayat kepada saudara, itu kan bukan asli tulisan yang saya omongkan ini, kan bukan asli tulisan yang di dalam Alkitab. Saya menyampaikan satu ayat, menambahi keterangan-keterangannya supaya saudara bisa mengerti, gitu kan. Sama dengan ini, keterangan yang ditambahkan agar pembacanya mengerti ayat itu apa, begitu kira-kira.
Nah, kembali ke soal apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, bahwa kalau konsep tentang pengantin, konsep tentang katakanlah tadi bahasanya Yesaya itu adalah pernikahan, keluarga. Tapi saya pakai istilah mempelainya saja supaya itu bisa lebih nyambung dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kalau konsep itu sudah ada sejak Yesaya ditulis, dan kemudian dalam Wahyu disebutkan bahwa nantinya itu akan ada perkawinan anak domba. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dipakai kata telah tidak menunjukkan bahwa peristiwanya sudah pernah terjadi dan kemudian kita hanya mengikuti setelah itu, bukan. Dipakai kata telah menunjukkan sebuah penegasan bahwa ya, ini pasti terjadi. Katakan sama-sama, pasti terjadi. Bahwa ya, nanti akhirnya di saatnya Tuhan sendiri menentukan bahwa perkawinan anak domba itu pasti terlaksana, pasti terjadi. Nah, inilah yang akan kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Dan pengantinnya yang pertama telah siap sedia. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap menjadi mempelai Kristus? Yang siap katakan amin. Sekali lagi, yang siap katakan amin. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap jadi mempelai Kristus? Itu menjadi pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara. Dan berulang kali yang dulu saya sudah sampaikan bahwa untuk menjadi mempelai berarti harus dewasa. Kasih tahu kanan kiri, katakan mari dewasa. Karena jadi pengantin, jadi mempelai kalau belum dewasa nggak boleh kan? Itu hukumnya sama. Dalam masa Alkitab juga perkawinan itu nggak sembarangan umur, boleh asal suka, asal seneng tubruk, gitu kan? Nggak boleh. Ada batas-batasan usia yang diberikan oleh Alkitab juga untuk seseorang boleh menjadi mempelai. Dalam negara kita, hukum bangsa ini juga memberikan aturan yang boleh menikah itu minimal umur sekian untuk laki-laki dan sekian untuk perempuan. Ada batasan. Batasan itu dianggap sebagai batasan di mana orang siap menjadi mempelai. Batasan itu dianggap menjadi batasan di mana orang telah dianggap mampu untuk kemudian menjalani kehidupan bersama dengan pasangannya. Artinya bahasa yang sederhana adalah batasan itu adalah batasan yang menganggap seseorang dewasa untuk memasuki bahtera rumah tangga, perkawinan, menjadi mempelai. Jadi untuk menjadi mempelai harus dewasa. Maka pengertian sudah pengantinnya telah siap sedia itu memiliki makna dia sudah dewasa secara mental, secara spiritual. Kalau konteks yang kita belajar kitab Wahyu ini, perkawinan bukan perkawinan fisik tapi perkawinan rohani, begitu kan? Jadi secara rohani, secara mental, secara pemikiran, secara buah rohani yang dihasilkan, dia sudah siap. Kalau kemudian kita mengacu kepada Matius 25 tentang ilustrasi gadis bodoh dan gadis bijaksana, sudah berdandan, sudah lengkap. Hampir sama seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan pada pagi hari ini. Semua datang ke gereja dengan berdandan, mempersiapkan diri, mempercantik dan memperganteng diri. Tidak ada yang bangun tidur langsung berangkat ke gereja. Coba cek kanan kirinya, lihat baik-baik. Kira-kira bangun tidur enggak itu gitu ya. Tetapi saya percaya tidak ada yang bangun tidur langsung ke sini gitu kan, muka amburadul, rambut berantakan gitu kan, dan lain sebagainya. Tidak ada. Minimal mandilah setiap kita. Ambil baju dari lemari. Entah loh itu baju kemarin atau baju tahun lalu, yang penting itu dari lemari. Bukan yang tadi dipakai tidur dibawa ke gereja, betul? Semuanya berdandan sesuai dengan ininya masing-masing, apa ya namanya? Sesuai dengan yang ada dalam hatinya masing-masing. Aku mau pakai baju ini, aku mau pakai makeup yang begini, aku mau ngasih riasan yang seperti ini. Minyak rambutnya mungkin hari ini beda dengan minyak rambut yang biasa dipakai, begitu ya. Intinya adalah semua tetap sudah mempersiapkan diri. Hampir sama saya katakan, karena persiapan yang dimaksud dalam catatan ini tentu saja bukan persiapan secara fisik, tetapi mengacu kepada Matius 25 tadi yang saya singgung, itu persiapan secara menyeluruh, khususnya persiapan secara spiritual dan jiwani.
roh dan jiwa yang dipersiapkan untuk mempelai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pengantinnya telah siap sedia. Bapak Ibu Saudara, sadar tidak sadar, mau diakui nggak diakui, setuju nggak setuju, bahwa untuk jadi mempelai Kristus harus sudah siap. Katakan siap. Hari ini Bapak Ibu Saudara datang sudah dengan kesiapan. Bangunnya jam sekian, mandinya jam sekian, sudah pakai semuanya, berangkat ke gereja, siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan, siap lakukan firman, siap jadi berkat, dan seterusnya. Katakan amin. Artinya kira-kira dalam membayangkannya, pengantinnya telah siap itu seperti, setidaknya kalau kita bisa membayangkan seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan hari ini. Tapi itu penampilan fisik ya. Tapi saya mau masukkan itu ke ranah rohani, sama seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Dari sudut manapun kita mulai berpenampilan, mempersiapkan, maka dari sudut rohani yang manapun, ibadahnya, pelayanannya, hubungannya dengan Tuhan, perkataannya, caranya berpikir, dan seterusnya dan sebagainya, mari dipersiapkan untuk jadi mempelai Kristus. Sekali lagi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap menjadi mempelai Kristus? Kok beda aminnya dengan yang tadi ya? Sekali lagi, apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap jadi mempelai Kristus? Loh, saya nggak ngajak saudara mati sekarang, percayalah. Pertanyaan ini sekalipun nampaknya, waduh tuh, kalau saya sudah siap jadi mempelai Kristus berarti saya segera mati ini. Ya enggak, tapi yang jelas kapanpun Tuhan datang kita sudah siap. Katakan amin. Itu yang saya maksudkan. Jadi artinya kita jadi mempelai yang benar-benar siap, sudah dewasa, sudah berdandan untuk sang mempelai pria agung kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Keterangannya, lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi sang pengantin tadi, sang mempelai tadi mengenakan pakaian lenan halus. Kain lenan itu tidak pernah ada lagi yang setara dengan lenan di zaman sekarang. Sulit ditemukan jenis kain lenan. Kain lenan itu dianggap kain yang paling mahal di zaman itu, di zaman Alkitab ini ditulis. Bahannya saya tidak tahu, tapi kemungkinan ada orang menafsirkan itu dari sutra. Bahkan sutra yang terbaik, mungkin termahal karena itu yang terbaik, dan halus. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, itu kain yang paling mahal di antara semua jenis kain. Singkatnya begitu saja untuk memudahkan kita membayangkan. Pengantin itu dandannya nggak sembarangan. Kain lenannya saja, kainnya saja lenan, maksud saya begitu. Itu kain yang paling mahal. Apa yang terbaik yang kita sudah berikan kepada Tuhan sebagai mempelai Kristus? Mari itu menjadi sebuah perenungan kita untuk tahun ini. Apa yang mau kita berikan yang terbaik untuk Tuhan? Kemarin saya singgung, berulang kali saya singgung, kalau terbaik itu artinya yang termahal, kasih paling mahal buat Tuhan. Katakan haleluya. Kalau terbaik itu artinya paling banyak, kasih yang paling banyak buat Tuhan. Kalau terbaik itu artinya lama, kasih paling lama buat Tuhan. Silakan diterjemahkan menurut pemahaman saudara, tetapi begitulah kira-kira Bapak Ibu Saudara. Apa yang terbaik? Aku sudah lakukan ini, itu, tetapi itu mungkin masih belum yang terbaik. Lakukan lebih lagi buat Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan, apapun saudara. Bahkan misalnya begini, ini hanya contoh ya, maafkan, tetapi kalau memang ada yang ngalami ya bertobat sajalah, begitu kira-kira. Pada waktu kita nyanyi nyembah Tuhan, itu suara yang terbaik enggak dari kita? Volumenya, nadanya terbaik enggak buat Tuhan? Pasalnya kalau kita nyanyi di kamar mandi itu bisa dengan ekspresi kan, gayungnya saja bisa berubah jadi mic loh saudara di kamar mandi. Pure. Itu
ekspresinya ada kadang-kadang, saya nggak tahu, saya ngincang saudara mandi loh ya, jangan salah. Tapi ekspresinya bisa keluar tuh di dapur lagi ngulek sambel gitu, ekspresinya bisa keluar. Itu mungkin jadi yang terbaik kalau itu bisa kita terapkan waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Jadi kalau hari ini mungkin kita nyanyi nyembah Tuhannya masih jaim-jaim, pengen angkat tangan, mikirnya aduh tadi aku lupa nggak pakai deodoran, kesusu tadi, pekewuh terusan gitu saudara ya. Mungkin jadi tidak yang terbaik. Nah, mulai belajar memberi yang terbaik, kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu dalam salah satu saja sisi contoh yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Tapi dalam banyak hal, kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Definisinya terserah, tadi sudah saya singgung. Kalau itu artinya yang termahal, kasih paling mahal buat Tuhan. Kalau itu artinya ukuran besar, yang terbaik adalah yang paling besar, kasih paling besar buat Tuhan. Kalau itu ukuran durasi, artinya yang paling lama itu adalah yang terbaik, kasih yang terlama buat Tuhan. Nah, kemudian Lenan halus tetapi berbicara tentang perbuatan yang benar, bukan yang baik. Garis bawahi pernyataan ini. Perbuatan yang benar, bukan yang baik. Perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, bukan yang sembarangan hidupnya. Jadi saya menggambarkan dalam pemikiran saya, perbuatan yang benar dari orang kudus. Bisa jadi orang yang kurang kudus, perbuatannya mungkin benar menurut ukurannya, tetapi karena orangnya sudah tidak terlalu kudus, perbuatannya pasti tidak terlalu benar. Kalau saya tidak boleh mengatakan itu jelek atau berdosa atau itu cemar, tapi faktanya ayat itu menegaskan dengan jelas perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi tidak bisa dipisahkan tentang kebenaran dan kekudusan. Orang yang dianggap kudus oleh Tuhan, perbuatan benarnya itu maksimal di hadapan Tuhan. Tapi orangnya yang mungkin masih terlalu banyak ikatan dosa, kekhawatiran, kecemasan, sakit hati, kekecewaan yang tersimpan, perbuatannya berarti akan menjadi perbuatan yang kurang benar di hadapan Tuhan. Tapi sebagai mempelai Kristus, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai belajar bahwa Tuhan berkata, mempelainya itu berpakaian lenan halus. Artinya apa? Perbuatannya itu benar dan hidupnya itu kudus. Kasih tahu kanan kiri, katakan hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Kalau orangnya sudah kudus, kok tidak mungkin Bapak Ibu Saudara perbuatannya jadi perbuatan yang salah? Kalau orangnya kudus, perbuatannya pasti perbuatan yang ya bahasanya setidaknya mengarah pada kebenaran, bukan kemusyrikan, bukan perbuatan yang salah di hadapan Tuhan, apalagi yang berdosa. Jadi kalau orangnya kudus, maafkan, saya akan terjemahkan dalam begitu banyak hal. Kalau orangnya kudus tidak mungkin sombong, kalau orangnya kudus tidak mungkin sakit hati, kalau orangnya kudus tidak mungkin simpan kepahitan, kalau orangnya kudus mudah mengampuni, kalau orangnya kudus semangat melayani, kalau orangnya kudus semangat beribadah, kalau orangnya kudus akan lakukan segalanya buat Tuhan, kalau orangnya kudus pasti cari kerajaan Allah serta kebenarannya lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Kalau orangnya kudus, pasti setiap kebenaran yang ia terima akan ia lakukan. Yang sepakat katakan haleluya. Maka kalau orang perbuatannya masih ada ini itunya yang tidak benar, berarti orangnya yang belum kudus. Bapak Ibu Saudara, perlu dikuduskan kembali. Karena yang mendorong orang berbuat tidak berkenan kepada Tuhan atau berbuat salah di hadapan Tuhan karena ketidakkudusan itu. Maka iblis punya pintu, iblis punya celah untuk memainkan hati dan pikiran seseorang, sehingga pada akhirnya orang berkeputusan untuk tidak melakukan firman Tuhan.
Jadi jangan pernah berpikir posisi kita aman di hadapan Tuhan ketika kita mengambil sebuah keputusan yang salah di hadapan Tuhan. Aku tak berangkat dulu hari ini. Kenapa? Badanku capek. Capek itu manusiawi, tak capek itu wajar. Tapi keputusan untuk tidak melakukan firman itu keputusan yang salah. Jadi jangan dianggap biasa ketika Bapak Ibu Saudara yang lain berangkat ibadah, Anda sedang piknik di luar sana dan Anda merasa itu baik-baik saja. No, karena keputusan yang Anda buat itu jelas bukan keputusan kebenaran. Kalau keputusan bukan keputusan kebenaran, berarti tidak kudus posisinya. Kalau tidak kudus posisinya, waktu Tuhan datang selesai, tidak akan bisa jadi mempelai. Maka mari Bapak Ibu Saudara, kita akan lebih dalam. Semuanya serba proses. Semuanya serba proses. Untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang sempurna di hadapan Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Semuanya tetap proses Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang instan. Tapi berusahalah dan berjuanglah sekeras mungkin untuk mencapai itu. Apa? Jadi orang kudus, supaya perbuatannya benar di hadapan Tuhan. Mempelai itu dalam catatan Wahyu tadi adalah memakai lenan halus, memakai kekudusan dan perbuatannya benar. Maka mari untuk menyambut atau mempersiapkan diri, lebih tepatnya kita sebagai mempelai, mulai belajar Bapak Ibu Saudara, tanggalkan semua dosa. Jangan lakukan lagi. Anda tahu itu salah, Anda ngerti itu salah, jangan bikin alibi untuk membenarkan kesalahan itu. Tapi mulai bertobat, sadar diri, aku tidak bisa kayak gini terus. Aku harus memperjuangkan diriku, berusaha supaya aku hidup kudus, agar perbuatanku benar. Karena itulah yang dikenakan oleh sang mempelai Bapak Ibu Saudara, berpakaian lenan halus. Dan lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang yang kudus. Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus, tidak bercela. Perhatikan, ini firman datang kepada suami, sebenarnya begitu. Jadi konteks firman ini adalah firman tentang keluarga, khususnya hubungan suami istri. Jadi di dalamnya mengandung nilai mempelai. Dalam konteksnya ayatnya memang berbicara kepada mempelai pria konteksnya, tetapi penggambarannya, perhatikan itu yang baik-baik, karena itu panjang lebarnya ada di sana. Ayatnya cuma berkata suami kasihilah istrimu sampai di situ, sebagaimana Kristus, terus panjang sekali apa yang dilakukan Kristus dalam konteks ayat. Jadi inilah hubungannya Kristus mati untuk mempersiapkan gerejanya jadi mempelainya. Kenapa? Karena gambaran kematian Kristus, gambaran pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan manusia, membuat manusia tidak bercela dan seterusnya tadi, itu adalah gambaran untuk diberikan kepada pasangan-pasangan, mempelai-mempelai. Jadi Kristus yang mati, Kristus yang berkorban, mempersiapkan gerejanya untuk menjadi mempelai yang tidak bercacat, tidak bercela. Katakan amin. Tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada noda apapun. Itu kematian Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibaratnya tuh begini loh saudara, saya dulu sudah gambarkan ya, manusia dengan kekuatannya tidak bisa mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan inginkan. Tidak mampu dia, nggak mampu dia mencoba. Saya menggambarkannya secara fisik ya, katakanlah misalnya dia pakai lipstick saja mencong gitu ya. Dia pakai
apa bahasanya perempuan itu saya susah, eyeliner gitu ya, betul. Itu belepotan. Nggak tahu tadi para pelayan di bawah tadi ada yang belepotan enggak? Pakai segala macam make up enggak mampu, ngucir menceng, berantakan, pakai baju nggak seimbang dan lain sebagainya. Itu dalam penggambaran saya. Tuhan memandang itu nggak bisa. Kayak begitu itu tidak bisa. Tuhan memandang dari surga ngelihat yang begitu, aduh ini tidak bisa jadi mempelai. Udahlah, aku yang turun. Tuhan yang turun, dia betulkan sendiri. Dia betulkan baju mempelainya. Dia kasih aksesoris yang lainnya. Dia betulkan alisnya. Dia betulkan warna matanya, warna pipinya, warna bibirnya. Tuhan sendiri yang betulin. Sampai kemudian dia sudah siap, bagus dandanannya, cantik, baru istilah saya dalam bahasa saya, dia akan pegang, dia bawa ke tempat di mana Tuhan inginkan dia. Tuhan itu sudah mati buat saudara dan saya, karena kita nggak mampu, saudara. Maksudnya cuman gini loh, saudara. Kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita sampai segitunya. Dia yang kasih hukum, dia yang menciptakan kita, dia yang kasih hukum buat kita. Tapi manusianya yang tidak mampu. Saking tidak mampunya manusia, beratus tahun, beribu tahun dia tunggu manusia ini, tapi tetap gak mampu. Dan rencana di awal yang sudah dia siapkan, memang dia mengerti itu akan terjadi. Dia turun sebagai manusia, dia betulkan semua. Maksudnya adalah, kalau Tuhan sendiri yang begitu besar, yang harus dihargai, dihormati, ditaati, saja mau turun ke kita, terus bahasa saya tadi dandanin kita. Setelah kita nyanyi siap, kamu tunggu sebentar, aku tak nyiapin rumah di sana buat kita, bahasanya gitu kira-kira. Saya bahasakan secara bahasa manusia biasa aja. Kamu tunggu sebentar, jaga dirimu baik-baik ya. Jangan sampai alisnya copot ya. Jangan sampai warna bibirnya jadi pudar karena kamu makan gorengan. Itu nggak bagus, banyak kolesterolnya. Jadi nggak usah, supaya warna bibirmu tetap merah. Jangan banyak tidur ya, supaya matamu itu nanti nggak bedem-bedem waktu aku datang. Tunggu dulu. Itu waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia korbankan semuanya dengan berbagai macam perjalanan proses penyaliban. Itu ibarat begitu, saudara. Dia dandani, sudah siap, tunggu di sini dulu. Aku tak pulang sebentar, tak siapin rumah buat kita. Nanti rumahnya siap, tak jemput lagi, tak bawa ke rumah kita yang sudah aku sediakan di sana. Saudara, hari ini saya mau katakan, apapun kehidupan kita di hadapan Tuhan, Tuhan sayang sama saudara dan saya, katakan amin. So, jangan berbuat dosa lagi. Terima kasih buat penekanan itu. Nangisnya jadi nggak bisa nih, saudara, hilang tuh gara-gara tang. Tapi oke lah. Saudara ngerti maksud saya ya? Saudara ngerti maksud saya? Kita sudah didandani sama Tuhan. Nunggu Tuhan lagi datang. Siapa yang kangen Tuhan? Ini bahasa-bahasa manusia. Walaupun sebenarnya Tuhan sudah ada di hati. Tapi ini bahasa mempelai tadi kan. Kita gerejanya disuruh nunggu, dia masih ada di sana, nyiapin rumah buat saudara dan saya. Dia akan datang lagi, bahasanya begitu. Dia akan datang lagi untuk jemput. Siapa yang pengen ketemu Tuhan, angkat tangan. Jangan takut mati. Jangan mikir, waduh, saya angkat tangan berarti aku mau segera mati ketemu Tuhan. Oh, enggak, bukan, ini hanya dalam bahasa. Maksud saya cuma begini loh, saudara. Ayo punya kerinduan yang besar. Pengen ketemu Tuhan, katakan amin. Nek pengen ketemu Tuhan, jaga dandananmu, jaga hidupmu, perkataanmu, pikiranmu, bersihkan. Jangan sampai waktunya nanti dia datang lagi, jemput, kok dandanannya rusak. Jangan sampai.
Dia sudah cantikin hidup kita, dia sudah bersihin semuanya, kasih yang terbaik buat kita. Tuhan cuma bilang, tunggu ya, tak siapin rumah dulu buat kita. Nanti udah siap, aku tak datang lagi jemput kamu. Saudara, itu yang Tuhan lakukan waktu dia mati di kayu salib. Dia persiapkan kita untuk jadi mempelainya. Kapan? Ya nggak tahu memang. Masih lamakah? Ya mungkin. Tapi hari ini ayo sadar sama-sama, aku sudah didandanin sama Tuhan. Yang sering kali saya pakai, saudara sudah mandi, mau berangkat ke gereja, ketemu Tuhan, tidak mungkin dengan sengaja saudara akan mampir ke sawah dan nyebur ke sawah lalu baru berangkat ke gereja. Tidak mungkin kan? Bahkan ketika saudara, mungkin ini zaman dulu ya, kalau masih nyegat angkot sifatnya, tidak pakai kendaraan pribadi, atau pakai kendaraan pribadi yang naik motor sifatnya, menghindari genangan air supaya apa? Bajuku nggak kotor waktu aku ke gereja. Kalau saudara duduk di angkot pun mungkin, atau saudara naik motor pun akan jaga penampilannya. Sampai di gereja mampir dulu wastafel, lihat di kaca, di cermin, rambutku maut atau tidak. Kenapa? Saudara sudah siap dari rumah, berdandan dari rumah. Aku tidak pengen kasih yang sembarangan buat Tuhan. Maka seperti itulah, bahkan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Jaga penampilan kita dalam pengertian rohani. Jaga penampilan kita. Sering-seringlah bercermin. Kalau mungkin ada sesuatu yang mungkin sudah mulai luntur, mulai apa, benahi saudara. Tetap jaga itu sampai Tuhan datang. Katakan haleluya. Itulah Kristus mati, mempersiapkan gerejanya jadi mempelainya. Jadi sekarang apa yang kita lakukan? Minta kekuatan. Ingat ya, yang bisa betulin alis kita cuma Dia. Dalam bahasa yang saya ilustrasikan tadi, maksud saya, yang bisa ngasih lipstik yang terbaik, maksudnya masangkan atau melukiskan lipstik yang terbaik cuma Tuhan. Yang bisa ngasih kita baju yang bagus cuma Tuhan. Yang bisa ngasih aksesoris terbaik dan mengenakannya kepada kita cuma Tuhan. Jadi mampukah kita menjaga penampilan kita tanpa Tuhan? Tidak bisa. Kasih tahu kanan kiri, katakan tanpa Tuhan kita nggak bisa. Jadi siapapun kita hari ini, yuk sadar yuk, kita butuh Tuhan. Amin. Kita perlu Dia. Kita perlu Dia. Nggak bisa yang lain, saudara. Nggak bisa dilakukan oleh yang lain. Maka jangan salah. Jangan salah. Kenapa orang meninggalkan Tuhan? Karena dia tidak ngerti yang bisa hanya Tuhan. Dalam konteks Alkitab, jalan satu-satunya cuma Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dalam konteks ayat itu, satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Bapa di surga cuma Yesus. Lalu kenapa orang tinggalkan Tuhan? Dia tidak ngerti. Jangan marah kepada orang yang seperti itu. Doakan mereka sedang dibutakan. Doakan mereka, tarik dan rebut mereka lagi dari jalan iblis, supaya mereka tetap menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Jangan marah. Walau mungkin ada luka di hati kita melihat kenyataan ini, tapi biar Tuhan sendiri sembuhkan luka kita, dan mari doakan mereka supaya mereka kembali datang kepada Tuhan. Atau bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, doakan mereka supaya mereka dijamah hatinya oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi, yang bisa mendandani kita itu cuma Tuhan. Saya gambarkan kita itu nggak bisa. Kita nggak mampu, dan itu memang faktanya. Secara rohani kita nggak bisa, kita nggak mampu. Hanya Tuhan yang mampu. Maka cuma
cuma satu kuncinya supaya kita bisa mempertahankan diri kita dalam dandanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Minta kekuatan dari Tuhan. Minta Tuhan sendiri yang mulihin hidup kita. Saudara, maafkan. Mungkin saya nggak ngerti, tapi mungkin ada yang hari ini sedang dibutakan dalam sebuah kegelapan, sehingga ada di antara kita yang bahasa saya tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, sehingga orang lebih banyak melakukan kesalahan dibandingkan dengan kebenaran. Tapi terlepas dari semuanya itu, satu hal yang ingin saya ingin mengajak saudara pagi hari ini untuk kita lakukan bersama. Buka hatimu dan katakan sama Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau masuk dalam diriku, kuasai hatiku, kuasai seluruh hidupku, bertahta terus di hatiku, jangan pernah tinggalkan aku, jangan pernah pergi dariku. Tuhan, ampuni aku. Dan biarlah setiap kita pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan mendapatkan jamahan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dan mempersiapkan diri untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita sudah dibasuh dengan darahnya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jaga hidup kita tetap bersih, tetap murni, tetap tulus, tetap benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan apapun menipu saudara. Jika itu sesuatu yang salah, mari berhenti, bertobat, berbalik, dan cari wajah Tuhan lagi. Tuhan begitu sayang kepada saudara, sehingga sampai hari ini setiap kita diberkati Tuhan. Entah bagaimanapun caranya Tuhan memberkati, tapi kita pasti diberkati Tuhan sampai dengan hari ini. Haleluya. Ada lagu lama saudara, saya hafal di bahasa Jawanya saja. Wonten darah suci ngalir ing rodi Golgota, kirahipun Gusti Yesus kami saken dosa, kami saken dosa, kami saken dosa. Kirahipun Gusti Yesus kami saken dosa. Saya ketemu versi bahasa Indonesia. Tercurah darah Tuhan di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, bertobat ditebus, terhapus dosa, terhapus dosa, terhapus
menghapus dosanya. Ya anak domba, ya anak domba, darahmu tak hilang kuasa, tak hilang kuasa, sehingga selamat umatmu, hingga selamat umatmu, dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya. Para pelayan saya persilakan. Dan suci selamanya. Tuhan, makasih karena Engkau sudah nyelamatin kami. Makasih karena Engkau mau turun gantiin kami. Makasih Tuhan. Makasih hari ini kami diberkati, kami ditebus, kami diselamatkan, kami disucikan, kami diperbaharui, dan bahkan kami dipersiapkan untuk jadi mempelai. Hari ini sebelum kami terima tubuh dan darah-Mu, Tuhan, kami mau akui kami gak mampu tanpa Engkau. Makasih Engkau telah mendandani kami sedemikian Tuhan. Hari ini saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, kiranya Tuhan kuatkan kami lebih lagi untuk jaga diri kami baik-baik. Ampuni kami kalau selama ini kami gak jaga hidup kami. Kami hidup sembarangan, kami ngomong sembarangan, kami simpen sampah di hati kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Kami mau jaga lagi hidup kami agar kami siap jadi mempelai-Mu. Kami jaga dandanan kami agar kami siap jadi mempelai-Mu sewaktu-waktu Engkau datang kali yang kedua. Persiapkan kami, persiapkan kami Tuhan, lebih lagi untuk terima perjamuan kudus-Mu, dan sadarkan kami hari ini adalah keputusan kami untuk kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan tidak melakukan lagi apa yang melanggar firman dan ketetapan Tuhan. Maka dengan iman kami mau terima perjamuan kudus-Mu. Tuhan mengurapi setiap perjamuan kudus ini, mengurapi para pelayan, dan ada kuasa urapan yang mengalir atas kami semua, atas perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, kami layani perjamuan kudus.